Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga saya bisa melaksanakan tugas entrepreneurship tentang profil singkat pengusaha. Langsung saja saya mulai. Di sini saya mengangkat nama dari Haji Muhammad Yusuf Hamka atau yang sering disebut Babah Alun. Yang pertama yang kita bahas adalah profil singkat. Profil singkat beliau adalah Haji Muhammad Yusuf Hamka atau juga dikenal dengan nama Babah Alun. Lahir pada 5 Desember tahun 1957 di Krekot Bunder, Pasar Baru, Sawah Baru, Jakarta Pusat. Adalah pengusaha Muslim Tionghoa Indonesia. Yusuf memeluk Islam saat bertemu Buya Hamka di usia 23 tahun pada tahun 1981. Waktu itu ia melihat di majalah Tempo ada orang masuk Islam disyahadatkan di Masjid Al-Azhar. Alun langsung pergi ke sana bertemu Ustadz Zaimi, sekretaris Masjid Agung Al-Azhar, dan menyatakan niatnya masuk Islam. Alun kemudian dibawa ke rumah Buya Hamka di Jalan Raden Fatah. Di bawah bimbingan Buya Hamka, Alun pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan namanya diganti oleh Buya Hamka menjadi Yusuf Hamka. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah deskripsi jenis usaha beliau. Yusuf Hamka merupakan salah satu pemilik konsesi jalan tol terbesar di Indonesia dari pihak swasta. Bagaimana tidak, pria 63 tahun ini merupakan pemilik saham mayoritas dari PT Citra Marga Nusapala Persada yang mengoperasikan beberapa jalan tol terbesar di Indonesia. CMNP pada awal pendiriannya, tanggal 13 April tahun 1987 adalah sebuah konsorsium terdiri dari beberapa badan usaha milik negara atau BUMN dan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang infrastruktur, khususnya pengusahaan jalan tol dan bidang terkait lainnya. Selanjutnya yang kita bahas adalah cerita awal usaha atau latar belakang usaha. Kepahitan dirasakan oleh Yusuf karena tidak kunjung mendapat pekerjaan, padahal ia telah melamar lebih dari 200 perusahaan di Indonesia. Hal itu membuat dirinya selama 14 tahun dari tahun 1994 sampai 2008 tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengikuti teman-temannya saja. Singkat cerita, ia belajar dari kesalahan dan mulai menggeluti pekerjaan sebagai penasihat di 3 perusahaan, diantaranya PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indosemen Tunggal Prakarsa, hingga akhirnya menjadi direktur utama di PT Citra Marga Nusapala Persada. Pada tahun 1986, Yusuf Hamka mulai bekerja di bidang konstruksi jalanan sebagai seorang supir traktor pembuat jalan. Pekerjaan yang dilakoninya selama 3 tahun ini masih berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Kala itu keluarganya tinggal di desa Bukuan, Kecamatan Palaran di pinggir Sungai Mahakam dengan gaji 750.000 per bulan saja. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah deskripsi usaha saat ini. Kini Yusuf merupakan bos di PT Citra Marga Nusapala Persada, memiliki saham mayoritas. Dan ini adalah nama-nama tol yang ada yang beliau miliki saat ini. Ada 7 ruas jalan tol. Yang pertama, ruas tol Insinyur Wiono Cawang Tanjung Priuk. Yang kedua, tol Pelabuhan. Yang ketiga, ruas tol Bogor Outer Ring Road. Selanjutnya ada jalan tol Depok Antasari, tol Soreang Pasir Koja, tol Cileunyi Sumedang Dauan, dan yang terakhir jalan tol Waru Juanda. Total penghasilan per hari beliau adalah 5 miliar rupiah. Total proyek terakhir mencapai 15 triliun rupiah. Yang terakhir adalah nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari profil pengusaha ini. Yang pertama adalah kesederhanaan dalam hal apapun, tidak berlebihan. Seperti masyarakat tahu semuanya, Yusuf Hamka ini adalah seseorang konglomerat yang memiliki hidup yang sederhana, seperti makan di warteg dan bercukur pun di pinggir jalan ya. Selanjutnya, tidak pernah takut untuk memulai hal baru. Jangan hanya berbicara dan bermimpi saja.
Yang selanjutnya, untuk menjadi sukses membutuhkan 3 hal. Yang pertama, menjadi orang jujur, amanah, dan sayang kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, dermawan dan jangan menjadi orang yang pelit. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.